Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi tujuan pembelajaran IPS. Nah, ini untuk di sekolah dasar seperti apa sih? Nah, ini akan kita kaji untuk hari ini. Oke, kita lihat dulu. Apa sih tujuan utama dari pembelajaran IPS itu? Nah, yang pertama ini, pembentukan karakter peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang baik. Nah, itu memang menjadi suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. IPS itu memang kalau kita lihat hampir seperti PKN ya. Nah, tapi di sini akan dibentuk karakternya. Nah, itulah membedakan IPS dengan PPKN. Nah, dengan demikian arah pembelajaran IPS mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari menyangkut diri dan masyarakatnya. Nah, IPS itu memang tidak bisa terlepas dari lingkungan, apalagi kalau misalnya lingkungan terkecilnya itu adalah di RT, terus kemudian di RW, kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk siswa SD ini paling tidak mereka tahu bahwasanya di lingkungan mereka itu ada apa sih. Nah, di sini mereka akan menjadi peka nih, menjadi peka poin pentingnya. Nah, maka dari itu itulah tujuan pembelajaran dari IPS. Nah, kalau misalnya kita lihat rincian dari rumusan tujuan menurut Mutakin, nah yang pertama itu adalah ini, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Nah, ini menjadi poin penting juga bahwasanya ternyata IPS itu juga menekankan pada nilai-nilai sejarah dan juga kebudayaan, apalagi yang ada di lingkungannya. Nah, terus kemudian mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya IPS itu sangat menekankan kepada problem solving. Jadi ketika ada suatu masalah, nah itu langsung dipecahkan dan dicari solusinya. Nah, kemudian mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Nah, ini dari lingkungan terkecil, misalnya kita bisa lihat ketika misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, itu mulai timbul-timbul juga bahwasanya oh ternyata di masyarakat saya nanti akan ada pemilihan pemimpin seperti itu. Nah, tapi ini tetap menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak-anak SD seperti itu. Nah, terus selanjutnya menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. Nah, memang ujung dari pembelajaran IPS itu kita bisa menganalisis secara kritis seperti itu. Jadi ketika ada suatu masalah dipecahkan, ada masalah dipecahkan. Nah, itu yang diharapkan oleh pembelajaran IPS. Nah, terus selanjutnya mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakatnya. Nah, ini dimulai dari mereka SD, terus kemudian akhirnya oh ternyata mereka akhirnya tanggap atau peka terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, terus kemudian mengembangkan keterampilan dalam berwarga negara. Nah, ini dia, termasuk cita rasa bermasyarakat, membuat keputusan lebih peka dan informatif tentang hidupnya, dan berani bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Nah, makanya lagi-lagi IPS itu sangat menekankan apa sih yang ada masalah di situ, terus kemudian dicari solusinya. Dan ini yang memang tidak lepas juga dari lingkungan. Jadi kita tidak hanya melihat lingkungan itu secara sosial seperti itu, tapi lingkungan alamnya juga. Nah, terus selanjutnya memahami dan menghargai kemajemukan masyarakat. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan pendidikan multikulturalisme. Nah, ini termasuk perbedaan kelamin. Nah, ini yang kadang-kadang kita melakukan bias gender. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ketika kita belajar tentang pendidikan multikulturalisme. Nah, terus kemudian budaya, suku, bangsa, dan agama untuk menciptakan masyarakat yang saling memahami satu dengan lainnya. Nah, lalu selanjutnya memahami dan terampil dalam bidang ekonomi. Nah, ini diperlukan juga
sehingga mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, makanya mulai sekarang juga misalnya di UHAMKA sendiri itu mulai menerapkan mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu salah satunya juga supaya terampil dalam ekonomi. Nah, lalu selanjutnya memahami dan terampil pada hubungan sosial dan personal yang efektif dalam pergaulan. Nah, ini jadi ketika kita di pertemuan pertama kita setuju ya bahwasanya salah satu tema yang bisa dibangun oleh IPS misalnya terkait dengan interaksi sosial. Nah, itulah makanya kemudian kita tidak mengenal istilah no life atau misalnya ansos, antisosial. Nah, ini supaya kita berinteraksi juga dengan orang lain. Nah, terus selanjutnya memahami lingkungan alam dan upaya pelestarian alam secara berkelanjutan. Nah, jadi jangan sampai kita berpikiran IPS itu ya hanya tentang sosial saja. Padahal kalau misalnya kita lihat lingkungan itu terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya. Nah, ini jangan lepas juga bahwasanya IPS itu melihat secara lingkungan alamnya juga. Apalagi yang sekarang lagi rame-rame itu kan tentang sustainability. Bagaimana pembangunan itu secara berkelanjutan. Nah, inilah tujuan-tujuan ketika kita lihat tujuan utamanya adalah tadi menciptakan warga negara yang baik melalui karakter tadi. Nah, inilah rincian dari tujuan pembelajaran IPS. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kita balik lagi, kita dalami lagi karakteristik tentang IPS. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya kita minggu lalu sudah setuju bahwasannya IPS itu adalah penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial. Nah, ini menurut Nukman Sumantri gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Nah, jadi sebetulnya ketika kita belajar IPS, kita lumayan lengkap juga untuk mempelajarinya. Dan lagi-lagi kita nggak bisa tuh langsung terpisah dengan ilmu-ilmu alam, karena semuanya saling berkaitan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang ini kita ubah sekarang ya, yaitu kompetensi inti di dalam kurikulum 2013. Nah, IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik atau tema tertentu. Nah, jadi ini memang kita lihat lagi ketika kita bicara kurikulum 2013, yaitu tematik integratif. Nah, ini tergantung temanya. Dan di tema itu ada pembahasan IPS apa sih? Dan itu yang kita ambil nilai-nilai di dalamnya. Nah, SK dan KD IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Jadi tidak hanya kita membahas IPS, ya hanya IPS saja, tapi kita korelasikan dengan agama, terus kemudian dengan alam. Jangan sampai ya kita merusak alam seperti itu. Nah, SK dan KD IPS dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan. Nah, ini maka dari itu pentingnya di situ bahwasanya kita berbicara lingkungan jangan hanya lingkungan sosial, budaya, tapi kita arahkan juga lingkungan alam yang akan kita bahas. Nah, lalu struktur, proses, dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, dan kedaulatan. Nah, ini yang diucapkan oleh Dajuni. Nah, SK dan KD IPS menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, ini ketiga dimensi. Nah, ini yang pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang knowledge, terus kemudian disposition atau nilai-nilai, dan kemudian skills. Nah, ini yang keterampilan juga perlu kita kembangkan bagi siswa-siswa SD. Nah, kemudian akhirnya mereka menjadi orang yang percaya diri, mempunyai kompetensi, dan juga mempunyai keteguhan atau komitmen. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang ada di dalam social studies atau di dalam IPS. Nah, sedangkan muara PKN dan IPS, nah karena memang hampir mirip ya antara PKN dengan IPS ini. Nah, jadi IPS ketika kita bicara IPS itu, nah itu membentuk karakter dan kita mengambil nilai-nilai sosial yang ada sehingga menjadi warga negara yang baik. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, ini pengembangan kemampuan, pembentukan watak, pembangunan peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, lalu pencerdasan kehidupan bangsa seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pendidikan guru IPS, ada model concurrent,
S1 atau D4 pendidikan IPS pada LPTK. Nah, ditambah dengan pendidikan profesi guru IPS. Nah, ini titik berat kepada kompetensi profesional. Nah, sedangkan ada juga konsekutif. Nah, ini jadi pendidikan disiplin ilmu-ilmu sosial tidak mesti pendidikan IPS. Misalnya pendidikan sejarah, ada pendidikan geografi, ada pendidikan sosiologi, ada pendidikan ekonomi. Mereka ketika lulus itu tidak hanya paham tentang disiplinnya, tapi multidisiplin, interdisiplin. Nah, baru kemudian mereka masuk pendidikan profesi guru IPS. Jadi supaya mereka lebih paham mengenai IPS itu sendiri. Nah, terus selanjutnya ini program studi pendidikan IPS terpadu untuk SMP. Nah, ini ketika kita berbicara di SMP, karena di SMP khusus ada tentang IPS. Sedangkan kalau di SD itu tematik integratif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusi di dalam WhatsApp group atau juga di dalam Google Classroom. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri, untuk materi hari ini akan saya masukkan di Google Classroom. Nah, jadi rinciannya ada di sana. Untuk kemudian mungkin kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.